Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pertemuan di mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 2. Kali ini materi kita adalah mengenai audit persediaan dan audit aset tetap. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu audit persediaan. Menurut standar akuntansi keuangan, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi, dan atau dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan, atau kita kenal dengan istilah supplies, untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Begitu persediaan bergerak, maka harus ada pengendalian yang memadai atas pergerakan fisiknya maupun atas biaya-biaya yang berhubungan dengan persediaan. Ahrens mengemukakan 6 fungsi yang membentuk siklus persediaan yang memudahkan pemahaman mengenai pengendalian dan bukti-bukti audit yang dibutuhkan untuk menguji efektif atau tidaknya sistem pengendalian internal atas persediaan, yaitu yang pertama, mengolah order pembelian. Yang kedua, menerima bahan baku. Yang ketiga, menyimpan bahan baku. Yang keempat, mengolah barang. Yang kelima, menyimpan barang jadi. Yang keenam, mengirim barang jadi. Prosedur pemeriksaan atas persediaan. Yang pertama, lakukan observasi atas perhitungan fisik yang dilakukan klien. Yang kedua, meminta final inventory list atau inventory compilation dan lakukan prosedur berikut. Cek mathematical list, penjumlahan dan perkaliannya, cocokkan quantity per book dengan stock card, cocokkan quantity per count dengan count sheet auditor, cocokkan total value dengan buku besar perusahaan, kirimkan konfirmasi persediaan consignment out, lalu periksa unit price dari bahan baku, raw material, barang dalam proses atau work in process, barang jadi finished goods, and bahan pembantu or supplies. Yang ketiga, lakukan rekonsiliasi jika stock of name dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Yang keempat, periksa cukup tidaknya barang-barang yang bergerak lambat, barang-barang yang rusak, dan barang-barang yang ketinggalan mode. Yang kelima, periksa subsequent event. Yang keenam, periksa cut-off penjualan dan cut-off pembelian. Yang ketujuh, periksa jawaban konfirmasi dari bank, perjanjian kredit, notulen rapat. Yang kedelapan, periksa apakah ada sales or purchase commitment pada tanggal neraca. Yang kesembilan, seandainya ada goods in transit atau barang dalam perjalanan, maka kita lakukan prosedur berikut. Minta rincian good in transit per tanggal laporan neraca, periksa mathematical accuracy-nya, periksa subsequent clearance-nya. Yang kesepuluh, buat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan dan buat usulan adjustment jika perlu. Lalu yang terakhir, periksa apakah penyajian persediaan di laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Materi yang kedua, kita masuk tentang audit aset tetap. Aset tetap atau dikenal dengan nama fixed asset disebut juga property, plant, and equipment. Menurut SAK, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Menurut SAK Etap, entitas tanpa akuntabilitas publik, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain atau untuk administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari 1 periode. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap bila yang pertama, besar kemungkinan or probable bahwa manfaat keekonomian di masa akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Tujuan pemeriksaan aset tetap. Dalam suatu pemeriksaan umum, pemeriksaan atas aset tetap mempunyai beberapa tujuan, antara lain, yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas aset tetap. Yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan keuangan, dalam hal ini neraca, benar-benar ada, masih digunakan dan dimiliki oleh organisasi.
Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan atau periode yang diperiksa betul-betul merupakan suatu capital expenditure diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Yang keempat, untuk memeriksa apakah penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang kelima, untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun atau periode yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, konsisten, dan apakah perhitungannya telah dilakukan dengan benar atau secara akurat. Yang keenam, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ketujuh, untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap sudah sesuai dengan SAK. Lalu bagaimana prosedur pemeriksaan aset tetap? Prosedur pemeriksaan aset tetap yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tetap. Lalu minta kepada klien top schedule serta supporting schedule aset tetap yang berisikan saldo awal, penambahan serta pengurangannya dan saldo akhir baik untuk harga perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Berikutnya, periksa footing dan cross footing dan cocokkan totalnya dengan general ledger or sub ledger saldo awal dengan working paper tahun lalu. Jadi, harus kita pastikan antara saldo awal tahun ini dengan saldo akhir yang kita dapatkan berdasarkan working paper tahun lalu itu adalah sama totalnya. Lalu yang keempat, vouching penambahan serta pengurangan dari aset tetap tersebut. Untuk penambahan, lihat approval dan kelengkapan supporting dokumennya. Untuk pengurangan, maka dapat dilihat dari otorisasi dan jurnalnya apakah sudah dicatat dengan benar. Misalkan ada keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap selama periode berjalan. Nah, apakah ini sudah dicatat atau tidak di dalam pengurangan aset tetap. Selain itu, periksa penerimaan hasil penjualan aset tetap tersebut. Lalu berikutnya langkah yang dilakukan oleh auditor adalah memeriksa fisik dari aset tetap tersebut dengan cara tes basis dan periksa kondisi serta nomor kode dari aset tetap. Berikutnya, periksa bukti kepemilikan aset tetap tersebut. Untuk tanah, gedung, maka yang kita periksa adalah sertifikat tanah, izin mendirikan bangunan, surat izin penempatan bangunan. Sedangkan untuk kendaraan, maka kita bisa periksa BPKB dan STNK-nya. Buat analisis tentang perkiraan repair dan maintenance sehingga kita dapat mengetahui apakah ada pengeluaran yang seharusnya masuk dalam kelompok capital expenditure ternyata oleh perusahaan dicatat sebagai revenue expenditure. Berikutnya, periksa apakah aset tetap tersebut sudah diasuransikan dan kalau sudah diasuransikan, apakah insurance coverage-nya itu cukup atau tidak. Tes perhitungan penyusutan, cross-reference angka penyusutan dengan biaya penyusutan ke laba rugi. Lalu, sebagai auditor kita periksa bagaimana alokasi dan distribusi biaya penyusutan. Kita periksa notulen rapat, perjanjian kredit, jawaban konfirmasi dari bank untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan jaminan oleh perusahaan atau tidak. Jika ada, maka hal ini perlu diungkapkan oleh perusahaan dalam catatan atas laporan keuangan. Maka kita periksa kembali apakah di dalam catatan atas laporan keuangan sudah memuat informasi ini. Periksa apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap selama periode yang kita periksa atau periode akuntansi yang kita periksa. Lalu berikutnya, untuk konstruksi dalam proses atau konstruksi dalam pengerjaan, kita periksa penambahannya. Apakah ada konstruksi dalam proses atau construction in progress yang harus ditransfer atau istilahnya harus ditambahkan ke dalam aset tetap pada periode akuntansi yang bersangkutan. Jika ada aset tetap yang diperoleh perusahaan melalui leasing, maka periksalah lease agreement dan periksa apakah accounting treatment-nya sudah sesuai dengan standar akuntansi mengenai leasing. Dan terakhir, di dalam prosedur audit piutang usaha, maka yang kita lihat adalah memeriksa penyajian dalam laporan keuangan. Apakah cara penyajiannya sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, baik itu SAK ETAP ataupun SAK IFRS. Demikian
yang dapat disampaikan terkait audit persediaan dan audit aset tetap. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.